Assalamualaikum sahabat. Seorang pengusaha muda berambisi merobohkan paksa gubuk seorang pemulung tua yang malang. Permohonan dan air mata tak mampu meluluhkan hatinya yang beku. Namun, tepat sebelum menghembuskan napas terakhir, sang kakek memanjatkan doa misterius. Bersiaplah, karena kesombongan akan berbuah azab yang sangat pedih, menghantui dan merenggut segalanya. Ikuti kisah ini sampai akhir dan rasakan sendiri dahsyatnya keadilan ilahi. Jangan sampai terlewat. Berikut kisahnya. Reno, seorang pemuda berusia 30 tahun, dengan sorot mata tajam dan rahang tegas, kini duduk di kursi direktur di kantor pusat perusahaan yang baru saja ia warisi dari mendiang ayahnya. Ruangan kerjanya luas dan mewah, dengan jendela-jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota yang ramai. Di atas meja kerjanya yang mengkilap, tertumpuk berbagai dokumen dan proposal proyek ambisius yang sudah ia siapkan. Sejak mengambil alih perusahaan, Reno bertekad untuk melakukan modernisasi dan memaksimalkan setiap aset yang dimiliki. Ia memiliki visi yang jelas tentang masa depan perusahaan dan tidak ingin ada satupun potensi yang terbuang sia-sia. Salah satu aset yang menarik perhatiannya adalah sebidang tanah luas di pinggir kota yang selama ini terkesan terbengkalai. Menurut catatan perusahaan, tanah itu memang dimiliki oleh mereka. Namun di salah satu sudutnya berdiri sebuah gubuk sederhana yang dihuni oleh seorang lelaki tua. Pak Budi, panggil Reno kepada asisten pribadinya melalui interkom. Tolong bawa laporan lengkap tentang status kepemilikan tanah di area pinggir kota itu. Tak lama kemudian Pak Budi, seorang pria paruh baya yang setia bekerja dengan ayah Reno sejak lama, masuk ke ruangan dengan membawa sebuah map tebal. Ini laporannya, Tuan Reno. Reno menerima map itu dan dengan cepat membaca isinya. Benar saja, tanah itu adalah milik perusahaan. Namun, di bagian catatan kaki, tertera informasi bahwa seorang lelaki tua bernama Wiryo telah tinggal di sana selama bertahun-tahun dengan izin dari almarhum ayahnya. Jadi, kakek tua ini, dia tinggal di sana dengan izin ayah saya? Tanya Reno dengan nada sedikit terkejut namun tidak senang. Betul, Tuan. Dulu, saat tanah itu belum ada rencana pembangunan, ayah Tuan mengizinkan Pak Wiryo untuk tinggal di sana sebagai penjaga tidak resmi. Pak Wiryo seorang pemulung, hidup sebatang kara. Jelas Pak Budi dengan nada hati-hati. Reno menghela napas. Izin dari pemilik lama tidak berlaku lagi. Sekarang saya pemiliknya, dan saya punya rencana untuk tanah itu. Kita harus segera kosongkan area itu. Kirim surat peringatan kepada kakek itu, suruh dia pergi secepatnya. Pak Budi tampak sedikit ragu. Tapi, Tuan, Pak Wiryo sudah tua sekali. Hidupnya juga susah. Mungkin kita bisa memberikan sedikit waktu atau bantuan untuk dia mencari tempat tinggal lain. Tidak perlu berlama-lama, Pak Budi. Waktu adalah uang. Semakin cepat tanah itu kosong, semakin cepat proyek kita bisa dimulai. Kirim surat peringatan hari ini juga. Beri dia waktu 1 minggu untuk pergi, jawab Reno dengan nada tegas tanpa sedikit pun menunjukkan rasa iba. Pak Budi hanya bisa mengangguk pasrah. Ia tahu betul bagaimana keras kepalanya Reno jika sudah memiliki sebuah keputusan. Ia khawatir dengan nasib Pak Wiryo, seorang lelaki tua yang sudah ia kenal sejak lama. Surat peringatan itu pun dikirimkan kepada Pak Wiryo. Pak Wiryo, yang menerima surat itu dengan tangan gemetar, merasa dunianya runtuh seketika. Gubuk itu adalah satu-satunya tempat berlindungnya selama bertahun-tahun. Kemana lagi ia harus pergi di usianya yang sudah senja dan kondisi tubuhnya yang semakin lemah? Dengan hati yang berat, Pak Wiryo memberanikan diri untuk mendatangi kantor perusahaan Reno. Ia berharap bisa bertemu langsung dengan pemilik baru dan memohon sedikit belas kasihan. Setelah menunggu beberapa jam di ruang tunggu, akhirnya Pak Wiryo diizinkan untuk bertemu dengan Reno. Reno menyambut kedatangan Pak Wiryo dengan tatapan dingin dan tidak sabar. Ada apa, kakek? Saya tidak punya banyak waktu, ujarnya dengan nada datar. Pak Wiryo menatap Reno dengan mata yang berkaca-kaca. Tuan muda, saya Wiryo yang tinggal di gubuk di tanah milik perusahaan Tuan. Saya mohon, jangan usir saya secepatnya. Ini, saya tidak punya tempat lain untuk pergi.
Itu bukan urusan saya, jawab Reno dengan singkat dan tidak peduli. Tanah itu akan kami gunakan untuk proyek. Kamu harus pergi. Tapi, Tuan muda, gubuk itu saya bangun sendiri dengan susah payah. Kalau Tuan mengizinkan, beri saya waktu beberapa minggu saja, saya akan membongkar sendiri gubuk itu pelan-pelan. Kayu-kayunya masih bisa saya gunakan untuk membuat tempat berlindung sementara. Saya tidak punya uang untuk membeli kayu baru, dan tubuh saya sudah tidak kuat lagi untuk membangun yang baru. Dari awal, mohon Pak Wiryo dengan suara lirih, penuh harap, Reno mendengus sinis. Kamu pikir saya peduli dengan rongsokan gubukmu itu? Kamu ilegal di tanah perusahaan. Seharusnya kamu sudah pergi dari dulu. 1 minggu itu sudah lebih dari cukup. Kalau kamu tidak pergi juga, kami akan paksa kamu keluar. Reno mengakhiri percakapan itu dengan nada tegas dan tidak memberikan kesempatan Pak Wiryo untuk berbicara lagi. Pak Wiryo hanya bisa pasrah dan keluar dari ruangan Reno dengan hati hancur. Permohonannya sama sekali tidak didengarkan. Ia merasa begitu kecil dan tidak berdaya di hadapan kekuasaan dan kekayaan. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan batas waktu yang diberikan Reno kepada Pak Wiryo semakin dekat. Pak Wiryo berusaha sekuat tenaga untuk mencari tempat tinggal lain, namun di usianya yang sudah renta dan tanpa memiliki uang sepeser pun, usahanya selalu menemui jalan buntu. Setiap malam, ia hanya bisa pasrah dan berdoa di gubuknya yang sederhana, berharap ada keajaiban yang datang. Sementara itu, Reno semakin tidak sabar. Ia sudah merencanakan segala detail proyek propertinya, dan tidak ingin ada penundaan sedikit pun. Ia terus mendesak Pak Budi untuk memastikan bahwa tanah itu sudah kosong pada hari yang telah ditentukan. Pak Budi, besok adalah batas waktu terakhir untuk kakek itu. Pastikan besok tanah itu sudah bersih. Kalau dia masih di sana, kita kerahkan saja petugas keamanan untuk mengusirnya. Perintah Reno dengan nada tidak sabar. Baik Tuan, jawab Pak Budi dengan raut wajah yang menunjukkan kekhawatiran. Keesokan paginya, Reno datang ke lokasi tanah kosong itu dengan wajah penuh kemenangan. Ia membawa serta beberapa orang stafnya untuk menyaksikan proses pengosongan lahan. Namun, ia terkejut melihat gubuk Pak Wiryo masih berdiri tegak di sudut tanah itu. Pak Wiryo tampak duduk lesu di depan gubuknya dengan wajah pasrah dan mata yang sembab. Apa-apaan ini Pak Budi? Kenapa kakek ini masih di sini? Bentak Reno dengan nada marah. Sudah saya berikan surat peringatan Tuan, tapi sepertinya Pak Wiryo tidak punya tempat lain untuk pergi, jawab Pak Budi dengan nada pelan. Reno mendengus kesal. Alasan, dia hanya pura-pura. Sudahlah, tidak perlu basa-basi lagi. Kita selesaikan saja ini sekarang. Reno kemudian memberi isyarat kepada seorang pekerja yang sudah menunggu di dekat alat berat ekskavator yang terparkir tidak jauh dari sana. Siapkan alat beratnya, kita ratakan saja gubuk ini. Perintah Reno dengan suara lantang, tanpa sedikit pun mempedulikan keberadaan Pak Wiryo. Mendengar perintah itu, Pak Wiryo langsung berdiri dengan panik. Ia berlari menghampiri Reno dengan kedua tangan terangkat, memohon dengan air mata berlinang. Tuan muda, jangan, Pojalusta, saya mohon, beri saya waktu sebentar saja. Saya akan bongkar sendiri gubuk ini. Jangan dihancurkan begini. Kayu-kayunya masih bisa saya pakai. Ratap Pak Wiryo sambil berusaha meraih lengan Reno. Reno menepis tangan Pak Wiryo dengan kasar. Minggir kamu kakek tua menyusahkan. Saya tidak punya waktu untuk drama murahan seperti ini. Reno mendorong Pak Wiryo hingga tersungkur ke tanah. Tuan, muda, kasihanilah saya. Ini satu-satunya tempat saya berlindung. Isak Pak Wiryo dari bawah. Reno tertawa sinis melihat Pak Wiryo yang terkapar di tanah. Kasihan? Kenapa kamu tidak kasihan dengan waktu dan uang perusahaan yang terbuang karena kamu masih di sini? Sudahlah, cukup. Reno kemudian berjalan menghampiri alat berat ekskavator. Hei operator, cepat lakukan tugasmu. Hancurkan gubuk reot ini sekarang juga. Perintah Reno dengan nada tidak sabar. Operator ekskavator yang tampak sedikit ragu sesaat, akhirnya menjalankan perintah. Mesin alat berat itu meraung, dan lengan besinya mulai bergerak mendekati gubuk Pak Wiryo.
Pak Wiryo yang melihat alat berat itu semakin mendekat, kembali berdiri dengan sisa tenaganya. Ia berlari menuju gubuknya, mencoba menyelamatkan barang-barang berharganya yang tidak seberapa. Namun, belum sempat ia masuk, lengan ekskavator dengan sekali ayunan kuat menghantam dinding gubuknya. Brak! Gubuk sederhana itu langsung roboh, debu dan puing-puing beterbangan di udara. Pak Wiryo tersentak dan mundur beberapa langkah, menyaksikan dengan hati hancur tempat tinggalnya hancur berkeping-keping di depan matanya. Suara gemuruh alat berat yang merobohkan gubuknya seolah merobek-robek hatinya. Tuan muda, kenapa? Kenapa setega ini? Rintih Pak Wiryo di tengah debu yang bertebaran. Air matanya bercampur dengan debu yang melekat di wajahnya. Ia melihat kayu-kayu gubuknya hancur berantakan. Impiannya untuk menggunakan kembali kayu-kayu itu sirna sudah. Reno hanya berdiri menyaksikan dengan wajah puas. Ia sama sekali tidak terpengaruh oleh kesedihan dan ratapan Pak Wiryo. Sudah selesai? Bagus. Sekarang kakek, kamu tidak punya alasan lagi untuk tetap tinggal di sini. Cepat pergi dari tanah perusahaan saya, ujar Reno dengan nada dingin dan tanpa belas kasihan. Pak Wiryo terdiam, menatap puing-puing gubuknya dengan tatapan kosong. Ia kehilangan segalanya. Tidak ada lagi tempat berteduh, tidak ada lagi harapan. Ia hanya bisa pasrah dengan nasibnya, yang kini menjadi seorang gelandangan. Dengan langkah gontai dan hati remuk, Pak Wiryo berjalan menjauhi tempat itu, meninggalkan puing-puing gubuknya, dan seorang pemuda berhati beku yang bahkan tidak sudi menatapnya. Sejak gubuknya dirobohkan paksa, kehidupan Pak Wiryo berubah drastis. Ia tidak lagi memiliki tempat untuk berlindung dari terik matahari dan dinginnya malam. Dengan tubuh renta dan tanpa bekal yang berarti, ia terpaksa menggelandang di jalanan. Kota dan siang hari, Pak Wiryo mencoba mencari barang rongsokan di tempat-tempat sampah, berharap mendapatkan sedikit uang untuk membeli makanan. Namun, tenaganya sudah tidak sekuat dulu. Tubuhnya seringkali terasa sakit dan lemas, membuat pekerjaannya semakin berat. Hasil yang ia dapatkan pun tidak seberapa, seringkali tidak cukup untuk sekadar mengisi perutnya yang keroncongan. Malam hari menjadi siksaan yang sesungguhnya bagi Pak Wiryo. Ia terpaksa tidur di emperan toko-toko yang tutup atau di bawah jembatan yang dingin dan lembab. Angin malam yang menusuk tulang membuatnya menggigil, dan penyakit rematiknya semakin sering kambuh, menyerang sendi-sendinya dengan rasa nyeri yang tak tertahankan. Tidurnya tidak pernah nyenyak, selalu terbangun karena kedinginan atau rasa sakit. Beberapa kali, Pak Wiryo mencoba mencari bantuan dari orang-orang yang lewat, namun banyak yang mengabaikannya atau bahkan mengusirnya. Ia merasa seperti invisible di tengah keramaian kota. Seorang tua renta yang tidak lagi dianggap keberadaannya. Rasa kesepian dan keputusasaan semakin menghimpit dadanya. Kondisi kesehatan Pak Wiryo semakin hari semakin menurun. Kurangnya makanan, bergizi, tidur yang tidak layak, dan cuaca yang tidak menentu membuat daya tahan tubuhnya melemah. Ia seringkali batuk-batuk dan tubuhnya semakin kurus dan lemah. Warna kulitnya pucat dan matanya terlihat sayu. Meskipun dalam kondisi yang sangat sulit, Pak Wiryo tidak pernah mengeluh atau menyalahkan siapapun secara terbuka. Ia hanya pasrah menerima nasibnya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasakan kekecewaan yang mendalam terhadap perlakuan Reno yang begitu kejam dan tidak memiliki empati. Ia tidak mengerti mengapa seorang pemuda kaya dan berkuasa bisa begitu tega merampas satu-satunya tempat berlindung seorang kakek tua sepertinya. Suatu malam saat Pak Wiryo sedang berbaring lemah di emperan sebuah toko yang tutup, tubuhnya terasa sangat dingin. Ia menggigil hebat, meskipun sudah mencoba menutup tubuhnya dengan kardus bekas yang ia temukan. Nafasnya terasa sesak, dan dadanya terasa berat. Ia merasakan tubuhnya semakin lemah, dan kesadarannya mulai menipis. Dalam kondisi antara sadar dan tidak sadar, Pak Wiryo teringat akan gubuknya yang dulu. Meskipun sederhana namun memberikan kehangatan dan perlindungan. Ia teringat akan kenangan-kenangan indah yang pernah ia alami di sana. Air mata mengalir perlahan dari sudut matanya yang sayu. Tepat sebelum kesadarannya benar-benar hilang, Pak Wiryo dengan sisa-sisa kekuatannya menengadahkan kedua tangannya,
ke langit yang gelap bertaburan bintang. Dengan suara lirih yang hampir tak terdengar, ia memanjatkan sebuah doa yang misterius. Sebuah bisikan hati yang penuh dengan kepedihan, kekecewaan, dan harapan akan keadilan yang mungkin tidak akan pernah ia saksikan sendiri. Doa itu meluncur ke langit malam, membawa serta seluruh penderitaan dan harapan terakhir seorang pemulung tua yang terzalimi. Setelah mengucapkan doa itu, napas Pak Wiryo semakin melemah, dan akhirnya ia menghembuskan napas terakhir dengan tenang, meninggalkan dunia yang telah memperlakukannya dengan begitu kejam. Setelah kepergian Pak Wiryo yang sunyi di emperan toko, kehidupan di perusahaan Reno berjalan seperti biasa. Proyek pembangunan di atas tanah bekas gubuk pemulung itu segera dimulai. Alat-alat berat kembali meraung, material bangunan mulai berdatangan, dan para pekerja sibuk dengan tugas masing-masing. Reno tampak puas, merasa telah berhasil menyingkirkan penghalang rencananya. Namun, tanpa disadarinya, awan kelabu mulai menggelayuti langit kehidupannya. Awalnya, hanya gangguan-gangguan kecil yang terasa sepele. Reno seringkali merasa sakit, kepala tanpa alasan yang jelas. Ia juga menjadi lebih mudah marah dan tersinggung, bahkan dengan hal-hal kecil yang biasanya tidak ia hiraukan. Para karyawannya mulai berbisik-bisik di belakangnya, merasa tidak nyaman dengan perubahan sikap bos. Mereka, Tuan Reno akhir-akhir ini jadi mudah sekali marah ya Pak. Bisik seorang staf kepada rekannya di ruang kantor. Iya, saya juga merasakannya. Padahal masalahnya juga tidak terlalu besar, jawab rekannya dengan nada heran. Di rumah, Reno juga menjadi lebih temperamental. Ia seringkali berdebat dengan tunangannya, Sarah, hanya karena perbedaan pendapat kecil. Sarah yang awalnya selalu sabar menghadapi Reno, mulai merasa lelah dengan perubahan sikap calon suaminya itu. Reno, kamu kenapa sih akhir-akhir ini jadi sensitif sekali? Tanya Sarah suatu malam dengan nada lembut namun sedikit khawatir. Bukan urusanmu, jawab Reno ketus, membelakangi Sarah yang terdiam dengan wajah sedih. Gangguan yang dialami Reno tidak hanya sebatas perubahan suasana hati. Ia mulai mengalami kesulitan tidur. Setiap malam, ia seringkali terbangun di tengah malam dengan perasaan gelisah dan tidak tenang. Ia merasa seperti ada sesuatu yang hilang atau mengganjal dalam pikirannya, meskipun ia tidak tahu apa itu. Suatu malam, saat Reno terbangun dari tidurnya yang tidak nyenyak, ia tiba-tiba mendengar suara bisikan angin yang aneh di luar jendelanya. Padahal, malam itu tidak ada angin bertiup kencang. Suara bisikan itu terdengar lirih namun menusuk telinganya, seolah mengucapkan kata-kata yang tidak jelas. Reno berdiri dan melihat keluar jendela, namun tidak ada apapun di sana selain kegelapan malam. Ia merasa merinding dan kembali berbaring dengan perasaan tidak nyaman. Kejadian aneh mulai merambah ke proyek pembangunan di atas tanah bekas gubuk Pak Wiryo. Alat-alat berat yang baru dibeli seringkali mengalami kerusakan misterius. Material bangunan yang sudah datang tiba-tiba hilang atau tertukar dengan barang yang kualitasnya buruk. Para pekerja pun mulai merasa tidak betah dan seringkali mengajukan pengunduran diri tanpa alasan yang jelas. Ada apa ini Pak Budi? Kenapa proyek ini jadi banyak sekali masalahnya? Tanya Reno dengan nada frustrasi kepada asistennya. Saya juga tidak tahu pasti Tuan. Semuanya terjadi begitu saja. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, jawab Pak Budi dengan raut wajah bingung. Reno semakin tertekan dengan berbagai masalah yang menimpanya. Ia merasa seperti ada kekuatan misterius yang sedang menghalang-halangi rencananya. Ia mencoba mencari berbagai solusi, namun semua usahanya terasa sia-sia. Perasaan tidak tenang dan cemas terus menghantuinya siang dan malam. Ia mulai bertanya-tanya, apakah semua ini hanya kebetulan semata? Ataukah ada hal lain yang sedang terjadi? Malam-malam Reno semakin dipenuhi dengan mimpi buruk yang aneh. Ia seringkali bermimpi melihat seorang lelaki tua dengan wajah yang penuh kesedihan dan tatapan mata yang menusuk. Lelaki tua itu selalu berdiri di tengah reruntuhan gubuk, menunjuk ke arah Reno dengan jari yang gemetar. Reno selalu terbangun dari mimpinya dengan jantung berdebar kencang dan tubuh bermandikan keringat dingin. Siapa orang tua itu? Gumam Reno dalam hati setiap kali ia terbangun dari mimpi buruknya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres,
namun ia tidak bisa mengaitkannya dengan apapun. Gangguan-gangguan kecil terus berlanjut dan semakin intens. Reno seringkali merasa ada bayangan yang mengikutinya kemanapun ia pergi. Saat ia sedang bekerja, di kantor, ia merasa seperti ada yang memperhatikannya dari sudut ruangan. Saat ia sedang mengendarai mobil, ia merasa seperti ada mobil lain yang terus membuntutinya. Ia bahkan merasa seperti mendengar bisikan-bisikan aneh memanggil namanya saat ia sedang sendirian. Reno mulai merasa sangat ketakutan dan paranoid. Ia tidak bisa lagi berkonsentrasi pada pekerjaannya. Keputusannya seringkali salah, dan bisnisnya semakin terpuruk. Ia menjadi mudah curiga terhadap semua orang di sekitarnya, bahkan kepada orang-orang terdekatnya. Sarah semakin khawatir dengan kondisi Reno. Ia melihat calon suaminya itu semakin kurus, pucat, dan terlihat sangat tertekan. Ia mencoba membujuk Reno untuk memeriksakan diri ke dokter, namun Reno selalu menolak. "Saya tidak sakit. Ini hanya stres biasa," bantah Reno dengan nada keras setiap kali Sarah menyarankannya untuk pergi ke dokter. Suatu malam, Reno kembali mengalami mimpi buruk yang sangat mengerikan. Dalam mimpinya, ia melihat dengan jelas wajah lelaki tua itu. Wajah itu tampak semakin dekat, dan tatapan matanya dipenuhi dengan kepedihan dan kemarahan. Tiba-tiba, lelaki tua itu membuka mulutnya dan membisikkan sesuatu yang membuat Reno menjerit ketakutan dan terbangun dengan tubuh gemetar. "Gubuk, kamu hancurkan, keadilan akan datang." Bisikan itu terus terngiang di telinga Reno. Kali ini, Reno tidak bisa lagi mengabaikan perasaannya. Ia mulai merasakan ada kaitan antara mimpi buruknya, gangguan-gangguan aneh yang ia alami, dan lelaki tua dalam mimpinya. Perlahan, ingatannya kembali pada kejadian beberapa waktu lalu, saat ia merobohkan gubuk seorang pemulung tua. Mungkinkah lelaki tua itu Pak Wiryo? Gumam Reno dengan wajah pucat pasi. Rasa bersalah mulai menyelinap masuk ke dalam hatinya, meskipun ia masih berusaha untuk menepisnya. Ia mencoba mencari alasan untuk membenarkan tindakannya, namun bayangan gubuk yang roboh dan wajah sedih Pak Wiryo terus menghantuinya. Reno menjadi semakin tidak tenang. Ia mulai mencari informasi tentang Pak Wiryo. Ia bertanya kepada Pak Budi, namun asistennya itu hanya menggelengkan kepala, mengatakan bahwa ia tidak tahu banyak tentang pemulung tua itu. Dengan perasaan gelisah, Reno mencoba mencari informasi lain. Ia bertanya kepada beberapa warga di sekitar lokasi tanah kosong itu. Awalnya, tidak ada yang mengingat Pak Wiryo. Namun, setelah Reno menunjukkan ciri-ciri fisik lelaki tua itu, seorang pedagang kecil di dekat sana akhirnya ingat. "Oh, kakek itu yang gubuknya dirobohkan waktu itu ya. Kasihan sekali dia. Setelah gubuknya dihancurkan, dia tidur di emperan toko sana. Tapi, sudah lama saya tidak melihatnya lagi," kata pedagang itu dengan nada prihatin. "Apakah Anda tahu kemana dia pergi?" tanya Reno dengan nada cemas. Pedagang itu menggelengkan kepala. "Tidak tahu pasti, Mas. Tapi, saya dengar-dengar kondisinya sempat menurun karena kedinginan dan kurang makan. Semoga saja dia baik-baik saja," jawab pedagang itu tanpa mengetahui betapa besar dampak kejadian itu bagi Reno. Mendengar cerita pedagang itu, hati Reno semakin tidak tenang. Perasaan bersalah dan takut semakin mencengkeram jiwanya. Ia mulai menyadari bahwa semua kemalangan yang menimpanya mungkin saja merupakan akibat dari perbuatannya yang kejam terhadap Pak Wiryo. Bisikan angin, mimpi buruk, dan bayangan yang mengikutinya kini terasa seperti pertanda buruk, sebuah awal dari azab yang mungkin akan segera datang. Setelah mendengar kabar tentang kondisi Pak Wiryo yang memprihatinkan, Reno semakin dihantui rasa bersalah. Mimpi buruknya menjadi lebih intens, dan bayangan lelaki tua itu seolah terus mengikutinya dalam kehidupan nyata. Ia tidak bisa lagi tidur, nyenyak, dan pekerjaannya semakin berantakan. Suatu malam badai besar melanda kota. Angin bertiup kencang, menerjang segala sesuatu yang menghalangnya. Hujan deras mengguyur tanpa henti, menciptakan suasana yang mencekam. Reno yang sedang berada di kantornya untuk menyelesaikan pekerjaan yang menumpuk merasa sangat gelisah. Suara gemuruh petir dan hembusan angin yang kuat membuatnya semakin ketakutan. Tiba-tiba,
lampu di kantor Reno berkedip-kedip lalu mati total, membuat ruangan itu gelap gulita. Reno terkejut dan mencoba mencari ponselnya untuk menyalakan senter. Namun, sebelum ia sempat menemukannya, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang menyelimuti ruangan itu. Dari sudut ruangan yang gelap, Reno samar-samar melihat sebuah bayangan bergerak mendekatinya. Jantungnya berdebar kencang, rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya mencengkeram dadanya. Bayangan itu semakin mendekat, dan perlahan-lahan membentuk sosok seorang lelaki tua, dengan wajah yang penuh kesedihan, dan tatapan mata yang menusuk. Pak Wiryo. Reno terpaku di tempatnya, tidak bisa bergerak atau mengeluarkan suara. Ia merasakan dingin yang semakin hebat, seolah suhu di ruangan itu menurun drastis. Sosok Pak Wiryo mengulurkan tangannya yang keriput ke arah Reno, dan tiba-tiba Reno merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Seolah ada beban berat yang menghimpitnya. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia merasakan tubuhnya lemas dan tidak berdaya. Bayangan Pak Wiryo semakin mendekat, dan bisikan angin yang dulu sering ia dengar kini terdengar semakin jelas dan menakutkan. "Kamu hancurkan rumahku. Kamu rampas tempat berlindungku. Sekarang, rasakan akibatnya." Bisikan itu menusuk telinga Reno, membuatnya merinding ketakutan. Tiba-tiba, angin bertiup semakin kencang di dalam ruangan yang gelap itu, menerbangkan kertas-kertas di meja Reno. Sosok Pak Wiryo semakin mendekat, dan Reno merasakan tubuhnya terangkat ke udara, terombang-ambing oleh kekuatan yang tidak terlihat. Ia merasakan sakit yang semakin hebat di sekujur tubuhnya, seolah ada kekuatan besar yang sedang meremukkannya. Reno hanya bisa merintih dalam kegelapan, merasakan azab yang sangat pedih menimpanya. Ia tahu bahwa ini adalah balasan atas perbuatannya yang kejam terhadap Pak Wiryo. Penyesalan yang mendalam menghantam hatinya, namun semuanya sudah terlambat. Keesokan paginya, para karyawan menemukan Reno tergeletak tak sadarkan diri di ruang kerjanya. Tubuhnya dingin dan pucat, seperti tidak bernyawa. Mereka segera memanggil ambulans, namun sayangnya nyawa Reno tidak tertolong. Ia meninggal dunia dengan penyebab yang tidak jelas, meninggalkan perusahaan yang kini dilanda kebingungan dan ketakutan. Berita kematian Reno yang mendadak dan misterius menyebar dengan cepat. Banyak yang merasa heran dan tidak percaya. Namun, bagi sebagian orang yang mengetahui kisah tentang Pak Wiryo, kematian Reno terasa seperti sebuah jawaban atas doa seorang lelaki tua yang terzalimi. Angin yang bertiup kencang di malam badai, seolah membawa serta bisikan azab yang telah merenggut nyawa seorang pengusaha muda yang sombong dan tidak berbelas kasihan. Kisah ini menjadi pengingat yang menakutkan tentang keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Melihat dan Maha Mendengar. Bahkan, doa seorang pemulung tua yang hidup dalam kesusahan pun dapat menjadi kenyataan yang mengerikan bagi mereka yang berbuat zalim. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Kami ingin menekankan kembali bahwa cerita ini hanyalah fiktif. Sebuah narasi yang kami hadirkan untuk menyampaikan pesan moral dan menggugah renungan. Semoga melalui kisah Reno dan Pak Wiryo ini, kita semua dapat mengambil hikmah yang mendalam tentang pentingnya rasa kemanusiaan, keadilan, dan konsekuensi dari setiap perbuatan yang kita lakukan, terutama terhadap mereka yang lemah dan membutuhkan. Kesombongan dan ketidakpedulian bisa berujung pada penyesalan yang mendalam. Setelah mendengarkan cerita ini, pelajaran apa yang paling menyentuh hati dan pikiran Anda? Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Kami sangat antusias untuk membaca pandangan Anda. Apabila Anda menyukai kisah ini dan ingin terus mengikuti narasi-narasi inspiratif dan penuh makna lainnya, mohon luangkan waktu sejenak untuk memberikan like pada video ini dan subscribe ke kanal kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan menghadirkan cerita-cerita yang bermanfaat. Terima kasih.